Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Eldawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SD Negeri 1 Serupa Indah, Kabupaten Waikana. Video ini berisikan tentang tugas mandiri koneksi antar materi modul 2.2. Tujuan pembelajaran khusus diharapkan calon guru penggerak dapat melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2. Pertanyaan pemantik ke-1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebagai guru, sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, merasakan dan menunjukkan empati pada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Guru sebagai pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan tercapai perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran sosial emosional lebih menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun menantang dan relevan bagi muridnya. Pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi yang menciptakan perubahan budaya positif sehingga dapat menghasilkan anak didik yang berkarakter. Pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Seluruh modul saling terkait untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai profil pelajar Pancasila.
Pertanyaan lanjutan. Yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini ternyata Yang kedua, berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang ketiga, berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan adalah bagi murid, bagi rekan sejawat. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai belaka. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajer diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan praktik kesadaran penuh dengan menggunakan teknik STOP atau teknik lain yang sesuai. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE, pendidikan dan tenaga kependidikan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Yang pertama, perubahan bagi murid, yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktik guru dan gaya interaksi dengan murid dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Perubahan bagi rekan sejawat, yaitu melalui pengaturan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan menjadi teladan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik dan berkolaborasi, membuat komunitas belajar di sekolah, dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.